akibat nikel dilarang, ya. Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan sekarang ke Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelang kita memperingati 78 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan pada hari ini tanggal 16 Agustus 2023, insya Allah besok kita akan menyaksikan atau memasuki masa 78 tahun kemerdekaan negara kita yang kita cintai bersama ini, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan pastikan bahwa seluruh institusi negara akan memperingatinya mewakili rakyat Indonesia, terutama di Istana Negara. Nah, kawan-kawan sekalian, perjalanan kebangsaan kita, terutama ke negara hari ulang tahun negara Republik Indonesia, tapi di waktu-waktu yang terakhir belum begitu banyak masalah melanda bangsa kita. Salah satu yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah betapa mengurusi negara, ya, urusan negara kita seakan-akan banyak yang tidak beres. Di antaranya adalah seorang ahli ekonom, Faisal Basri, mengungkap ada sekitar 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina dan dapat dikatakan merugikan puluhan triliun rupiah, bahkan ratusan triliun rupiah, kalau bukan puluhan, merugikan negara Republik Indonesia. Nah, dan bagaimana antisipasi pemerintah, siapa-siapa yang melakukan penyelundupan itu dan lain sebagainya, kita coba untuk membacakan pernyataan ekonom senior Faisal Basri, ya. Ini kalau ini benar tentunya, dan saya kira benar karena informasi tentang ini sudah berbulan-bulan terakhir ini kita dengarkan dan dibongkar, diungkap oleh berbagai media, tetapi pemerintah seakan-akan tutup mulut. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan atau sebulan yang lalu, mengatakan mereka tidak tahu menahu tentang penyelundupan nikel dengan dugaan jumlahnya sekitar 5 juta ton itu. Kini pada tanggal 14 atau 13 Agustus yang lalu, Faisal Basri melalui suatu podcast mengungkap kembali tentang kejahatan penyelundupan nikel yang berjumlah sekitar 5 juta ton itu. Dan tidak ada negara, tidak ada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ini. Bahkan upaya-upaya ke arah melaporkan pihak-pihak yang diduga terkait untuk diproses secara hukum atau dibentuk misalnya semacam penyelidikan begitu untuk mengungkap fakta ini, seakan-akan sepi dari itu. Tetapi setidaknya kawan-kawan sekalian, menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan, ya, negara Republik kita yang jatuh pada hari Kamis 2023 ini, kali ini yang ke-78, banyak soal di negara kita. Belum lagi terjadi dinamika perpecahan di pemerintahan kita dengan partai-partai yang tadinya mendukung, misalnya PDIP dengan Pak Jokowi dan sebagainya, menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, terkait dengan ini, baiklah saya coba untuk bacakan apa yang dimuat di Gelora Go.id ini, saudara sekalian, atau .com, ya, gelora.com. Nah, meskipun pemerintah melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020,
namun jutaan biji nikel dari dalam negeri berpindah alias diekspor ke negara Cina. Berdasarkan data International Trade Center atau ITC, tercatat setidaknya 5,3 juta ton biji nikel diekspor ke negeri tirai bambu. Dengan kata lain, terjadi dugaan penyelundupan jutaan ton biji nikel yang diekspor oleh Indonesia ke Cina. Oleh Indonesia ke Cina siapa-siapa ya kita belum tahu. Sampai sekarang belum pihak mana yang melakukan itu karena tidak ada penyelidikan misalnya dari pihak penegakan hukum. Makanya bahkan sebetulnya otoritas yang lebih tahu tentang ini sebetulnya adalah pihak keamanan, terutama bea cukai ya, dan pihak tentunya angkatan laut bisa tahu lah karena kalau ada informasi tentang ini kan pasti angkatan laut pasti mencegatnya, tetapi ini tidak. Sampai informasi yang kita dapatkan dari berita ini belum ada yang melakukan itu. Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance INDEF Faisal Basri dalam podcast Bambang Wijayanto bertajuk Soal Hilirisasi Nikel. Faisal Basri bongkar data di sini. Sumbernya dari mana? Dari ITC. Nggak perlu kita tanya bea cukai Cina. Jadi di International Trade Center itu ada datanya. Data tahun 2020 masih mengalir biji nikel Cina ke Cina. Ini yang formal loh. Ada di data formalnya 3.993 juta ton. 4 juta ton lah ya, persisnya 3.993 juta ton. Nah, pada tahun 2021 masih ada, yaitu 890.000 ton, ya, hampir lebih 1 juta ton. Nah, pada tahun 2022 1.870 juta ton. Kalau dijumlah 5,3 juta ton, ungkap Faisal Basri. Faisal mengaku pihaknya sudah menyerahkan data dugaan penyelundupan jutaan biji nikel yang diekspor ke Cina tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Lahadalia bukan Lahadalia. Saya sudah share ke KPK juga, sudah sampaikan setidaknya ke dua menteri secara langsung. Tatkala bertemu, saya kasih dokumen kertasnya, fisiknya supaya diskusikannya lancar. Dengan Pak Luhut saya bertemu tahun 2021, November. Saya tunjukkan data selundupannya, kata Faisal. Namun begitu ia menyayangkan Menko Marves justru berkilah atas adanya dugaan penyelundupan jutaan biji nikel ke Cina. Anak buah Luhut berkilah bahwa itu bukan penyelundupan melainkan masa transisi, katanya. Staf deputinya mengatakan belum tentu selundupan, boleh jadi ini transisi. Kan diumumkan tahun 2020, mungkin ada transisi. Waktu diumumkan nikelnya sudah di pelabuhan. Gitu-gitulah kata alasan mereka. Tapi intinya menyangkal penyelundupan itu. Padahal lanjut Faisal, data yang dimilikinya sama dengan data Kemenko Marves, yakni dari International Trade Center. Itu ada bahwa tercatat biji nikel telah diekspor Indonesia ke Cina. Meskipun ironis, pada Badan Pusat Statistik justru tidak ada sama sekali data ekspor biji nikel Indonesia ke Cina. Bayangkan, tidak tercover oleh Badan Data Pusat Statistik Indonesia, itu resmi. Jadi ini penyelundupan, berhasil korupsi besar-besaran, perampokan kekayaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang mungkin saja bersekongkol dengan para pejabat-pejabat negara kita untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ini korupsi yang luar biasa. Kalau ini bisa diselidiki oleh KPK atau Kejaksaan, ini luar biasa. Mengungkap pihak-pihak mana yang terlibat dalam soal ini. Karena kalau tidak masuk di dalam data Badan Statistik, ya jangan-jangan uangnya juga, kalau namanya juga penyelundupan, berarti uangnya juga tidak masuk ke kas negara. Jadi negara dirugikan mungkin tidak sampai ratusan triliun, tapi puluhan triliun. Ada yang menghitung sekitar 14 triliun negara dirugikan dalam konteks penyelundupan ini.
Nah, selanjutnya datanya sama, data saya dengan data kantor Pak Luhut sama. Sumbernya dari mana? Dari ITC. Dari ITC itu yang International Trade Center ya, di apa namanya, perdagangan dunia ya, pusat perdagangan dunia. Pakai data BPS, nol datanya. BPS-nya nggak ada justru. Nah, tapi kan kita bisa lihat juga impor Cina dari Indonesia, dari bea cukai Cina. Nah, disitulah keluarnya datanya, pungkasnya menutup keterangannya. Nah, saudara sekalian, inilah hal-hal yang begini yang ini satu hal masalah yang terjadi di akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini dari sisi ekonomi ini, yaitu pembajakan terhadap sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam yang luar biasa yang dilakukan oleh tidak mungkin tidak terlibat aparat negara. Ya, tidak mungkin tidak terlibat para pejabat negara yang punya otoritas tentang ini, dan kemudian para pihak swasta begitu saja misalnya bisa mengangkut keluar. Tidak mungkin. Karena negara kita ada patrolinya ya, batas negara. Kita ada patroli angkatan laut. Belum lagi polisi setempat masa tidak tahu gitu ya. Kemudian bea cukai terutama yang pun punya otoritas tentang ini. Pasti ini ada persekongkolan untuk merampok ya. Nah, jadi saya kira memang sangat memprihatinkan. Negeri kita ini kita sangat kaya raya, tetapi rakyatnya begitu miskin luar biasa, begitu banyak. Puluhan juta orang yang masih berada di garis kemiskinan, tidak maju-maju. Inilah yang kemudian banyak pihak berupaya banyak pihak mengingatkan, mengkritik luar biasa Presiden Jokowi di banyak sektor. Kemiskinan, diduga persekongkolan dengan para oligarki dan lain sebagainya. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan pemerintahan seperti ini segera diakhiri melalui pemilu 2024 yang akan datang, dan komitmen para pemimpin yang tidak melanjutkan hal-hal yang seperti ini itu dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan demi bangsa ini di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.